apakah Cheng Ho pernah naik haji? Barangkali menarik jika Cheng Ho juga dibahas saat musim haji seperti saat ini. Sebab oleh tak sedikit warga Indonesia, di samping diyakini menganut Islam, Cheng Ho juga dipercaya merupakan laksamana bergelar haji. Makanya ada sebuah yayasan yang diberi nama Yayasan Haji Muhammad Cheng Ho yang menaungi Masjid Cheng Ho di Surabaya. Adapun sandaran utama yang mengungkap Cheng Ho seorang haji ialah Seangcha Senglon, menjelajahi pemandangan indah menggunakan rakit sakti. Yang Senglan mengarungi pemandangan indah di seberang samudra, dan Xiang Fangwozi, kronik negara asing di Samudra Barat. Ya, Tianfang, begitu mereka menyebut Baitullah, memang termasuk salah satu wilayah yang tercatat dalam 3 catatan perjalanan yang masing-masing disusun oleh Fei Xin, Ma Huan, dan Gong Xian itu. Mereka kita tahu adalah orang-orang yang beberapa kali ikut dalam pelayaran Cheng Ho. Apa agama Cheng Ho? Namun dengan dicatatnya Tianfang, apakah berarti Cheng Ho selama 7 kali ekspedisinya mengarungi samudera luar negeri sempat menunaikan ibadah haji ke Tianfang di Mekah sana? Coba mari kita kaji perlahan-lahan. Supaya runut, kita sebaiknya mulai dari Xiangso Senglan sebagai buku yang dalam hal ini paling ringkas informasinya dibandingkan 2 buku lainnya. Saya katakan demikian karena selain menyuguhkan data singkat mengenai kondisi geografis, busana, fauna, aktivitas perdagangan, serta tentang rakyat dan rajanya yang menyembah langit, Xiangcha Senglan hanya menuliskan bahwa di Mekah ada masjid tua yang di tengahnya terdapat selapis batu hitam yang diletakkan pada bangunan berbentuk kubus. Konon batu hitam itu awalnya turun dari langit. Zhong Yu He Si Yu Pen Fang Zheng Yu Yuhan Chu Tian Jiang Ye. Islamisasi ala Cheng Ho. Begitu saja uraiannya. Perihal bagaimana, kapan, dan atau siapa yang ke Mekah di Xiangcha Senglon sama sekali tak ada kejelasannya. Untungnya Yingya Senglon menyuguhkan jawaban yang lumayan detail terkait pertanyaan-pertanyaan tersebut. Katanya perlu berlayar 3 bulan ke arah barat daya dari Guli atau Kalikut, India, baru bisa tiba di Zida atau Jeddah. Lalu butuh sebulan melaut guna mencapai Moga atau Makkah, kemudian berjalan sekitar setengah hari buat menggapai Tiantang Libaisi atau Masjid Baitullah yang berjuluk Kayabai atau Ka'bah. Cheng Ho tak menyerang Jawa. Lantas pertanyaannya, kenapa meski berangkat dari Kalikut? Ma Huan mengisahkan, pada tahun kelima pemerintahan Kaisar Xuande 1430 yang notabene penjelajahan terakhir Cheng Ho, Kekaisaran memerintahkan Kasim Cheng Ho dan lain-lain melawat ke negeri-negeri asing. Ketika divisi kapal yang dikepalai oleh Kasim Hongbao tiba di Kalikut, Kasim Hongbao mendapati negeri Kalikut akan mengutus orang untuk pergi ke Mekah. Ia pun memilih penerjemah dan lain-lain yang kesemuanya berjumlah 7 orang, menumpang kapal negeri Kalikut ini untuk ikut ke situ. Setahun berselang mereka kembali ke Cina bersama 7 orang Cina yang terdiri dari penerjemah dan kawan-kawan yang telah ke Mekah itu. Syarif Mekah juga mengirimkan utusan yang membawa barang-barang untuk dipersembahkan kepada kedinastian. Xiang Fangwozi menarasikan kisah serupa. Maklum, Gong Xian, penyusunnya yang berlatar belakang militer, banyak berolah info dari Ma Huan selaku interpreter bahasa Arab atau Persia. Tak pelak Xiang Fangwozi tampak tak ubahnya saduran Yingya Senglan yang dipoles dengan gaya tutur yang lebih apik, tapi sebenarnya isinya sami mawon. MS Kaban, Cheng Ho, dan Burcina. Nah, dari situ kita bisa baca yang ke Makkah cuma 7 awak kapal dari rombongan kapal-kapal Cheng Ho yang dipimpin oleh Kasim Hongbao. Bila boleh saya ilustrasikan dengan iring-iringan kapal induk modern, yang ke Mekah hanya beberapa awak kapal kecil yang mengiringi kapal induk yang ditumpangi Cheng Ho, dan tidak melalui berdasarkan Xiangcha Senglon, Yingya Senglan, atau Xiang Fangwozi. Keterangan demikian juga diperkuat oleh penemuan arkeologis makam Kasim Hongbao beserta Shao Changming di Nanjing Juni 2010 silam. Kita tahu Shao Changming adalah batu nisan yang epitafnya dikurat atas permintaan si empunya kubur tatkala masih belum meninggal. Adakah peran Cheng Ho dan Cina dalam Islamisasi Nusantara?
Pada Shou Changming, Kasim Hongbao yang kini disimpan di Museum Kota Nanjing itu diantaranya tergurat kesaksian Kasim Hongbao yang mengutus beberapa orang ke Mekah di tengah lawatannya ke mancanegara. Dia sendiri sebagaimana diakuinya tidak turut serta ke Mekah. Tak ada pula nama Cheng Ho disebut-sebut ikut ke tanah haram sana. Untuk update video selanjutnya jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng notifikasi, like, komen, dan share.